Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Saya Wahyu Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muara Enim. Pada aksi nyata Modul 1.4 ini, saya menerapkan 3 kegiatan budaya positif. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas. Kedua, praktik segitiga restitusi. Dan yang ketiga, diseminasi atau berbagi penerapan budaya positif di sekolah. Berikut ini rancangan aksi nyata yang telah saya susun. Sebelum melakukan aksi nyata, tentunya saya berkoordinasi dan memohon izin kepada kepala sekolah. Kegiatan budaya positif yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam sebuah kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Berikut ini dokumentasi pembentukan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau baik semua. Ada yang tidak masuk? Ada semua? Ada semua. Kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa kira-kira keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Sekarang tak tanya, kenapa kita kalau menggunakan naik kendaraan bermotor harus pakai helm? Agar selamat. Oke, agar selamat. Itulah keyakinan itu. Kalau kalian menggunakan helm, berarti yakin bahwa untuk keselamatan. Itulah namanya keyakinan. Keyakinan itu adalah suatu kesepakatan, hal-hal yang kita anggap baik untuk dilakukan. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Berarti keyakinan kelas kita harus mensepakati hal-hal baik apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Bisa dimengerti? Kemudian sekarang kalian nanti tulis aturan-aturan apa saja menurut kalian yang harus kita lakukan di dalam kelas itu. Ingat, keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat yang berbau negatif. Biar kita selalu bersikap positif terus. Saya kelompokkan di sini yang sama. Pak sudah kelompokkan, ada 3 kelompok di sini. Ada yang rajin belajar, datang tepat waktu, kemudian mematuhi aturan. Pak di sini dapat menyimpulkan bahwa dari semua itu dapat kita simpulkan, dapat kita kelompokkan, datang tepat waktu, rajin belajar, rajin membaca, itu merupakan tanggung
jawab kalian. Kemudian menjenguk teman sakit, kemudian menolong teman yang kesusahan. Itu masuk ke kategori nilai kebajikan atau nilai kebaikannya adalah peduli terhadap teman, terhadap semua orang. Terakhir, banyak sekali nih, memberi salam, kemudian meminjam barang dengan izin, mengembalikan dengan mengucapkan terima kasih. Itu sama dengan menghargai orang lain. Kita sudah dapat 3 keyakinan kelas kita. Apakah ini bisa disepakati? Jadi, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di mata pelajaran IPA yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua, peduli. Yang ketiga adalah menghargai orang lain. Oke. Sudah dituliskan oleh teman kalian. Ada 3 keyakinan: tanggung jawab, peduli, dan menghargai. Saatnya kita tanda tangani, kita setujui keyakinan kelas kita ini untuk diterapkan. Silakan dari Akbar dulu, maju. Tanda tangani nomor 2 dan berikutnya. Tulis nama dan tanda tangan. Budaya positif yang kedua adalah praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berikut ini praktek segitiga restitusi pada kasus pertama, yaitu murid yang bernama Nia mengalami masalah karena saat ujian ketahuan menyontek oleh pengawas ujian. Misi, Pak. Iya, silakan masuk Nia. Silakan duduk. Nia, Bapak tadi dengar laporan dari guru pengawas kalau kamu menyontek saat ujian. Iya, Pak. Tadi saat ujian saya kesulitan dalam mengerjakannya. Jadi saya nyontek. Malah ketahuan sama pengawas. Ya, kamu pasti bingung kalau tidak bisa mengerjakan ujian, sehingga kamu cari cara untuk mengerjakannya. Kamu memilih menyontek. Bapak pun kalau tidak bisa mengerjakan ujian pasti bingung juga. Sekarang, apakah kamu tahu kalau kamu sekarang berada dalam masalah? Iya, Pak. Baiklah, Bapak di sini tidak ingin mencari kesalahan kamu. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu menyontek itu pasti punya alasan. Coba ceritakan. Malam di rumah ada acara keluarga, Pak. Jadi saya bantu untuk mempersiapkannya. Makanya saya nggak bisa belajar dengan baik. Saya takut kalau nilai saya jelek. Makanya saya nyontek. Sekarang, tindakan kamu menyontek itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Enggak lah, Pak. Kira-kira keyakinan mana yang belum sesuai? Saya berbuat curang, Pak. Tidak jujur. Tidak mengerjakan ujian sesuai kemampuan saya sendiri. Kamu yakin tidak kalau jujur itu penting buat kamu? Pentinglah, Pak. Iya, memang nilai itu penting. Tetapi jujur itu lebih penting agar bisa dipercaya oleh orang lain. Sekarang, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Pak. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, percaya diri,
dan tentunya jujur dalam melakukan sesuatu. Bagaimana rasanya kalau menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri? Tentunya nyaman, Pak, tidak dihinggapi rasa takut seperti saat menyontek. Dan bangga karena bisa mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Sekarang, mari kita pikirkan solusi dari permasalahan ini. Baiklah Pak, saya akan mengerjakan ulang ujian dan akan berusaha untuk mengkampanyekan tidak menyontek dan berbuat jujur dalam mengerjakan ujian. Praktek segitiga restitusi selanjutnya pada kasus 2, yaitu murid yang bernama Helviza marah dengan membentak-bentak temannya yang bernama Vito karena Vito meminjam penghapusnya tanpa izin dan merusaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Wiza. Silakan duduk. Wiza, kenapa tadi kamu bentak-bentak Vito di dalam kelas? Kesel banget Pak, tadi Vito pinjam menghapus aku tanpa izin, lalu nggak dibalikin. Jadi pas aku ambil, penghapusnya sudah terbelah-belah. Ya saya bentak-bentak Vito Pak. Ya, pasti kamu marah kalau barang milik kamu dipinjam oleh orang lain dan dirusaknya. Bapak pun juga begitu, kalau barang milik Bapak dirusak oleh orang lain. Kemudian, kamu mau melakukan apa pada saat itu? Ya itu Pak, saya bentak-bentak Vito di kelas. Kamu marah pasti punya alasan kan? Iyalah Pak, bagaimana tidak marah kalau barang milik saya dirusak oleh orang lain. Ya wajar kalau kamu marah, karena kamu ingin menjaga barang yang berharga milik kamu. Untunglah kamu tidak berbuat lebih buruk lagi. Untung Pak, saya masih bisa bersabar. Saya hanya meminta-mintanya tidak berbuat lebih buruk lagi dari itu. Iya, walaupun kamu marah, kamu masih bisa bersabar. Tindakan kamu membentak-bentak Vito itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Keyakinan kelas mana yang belum sesuai dengan sikap kamu? Karena emosi, jadi saya tidak menghargai orang lain Pak. Kamu yakin menghargai orang lain itu penting buat kamu? Sangat yakin Pak. Bapak setuju dengan kamu kalau kita harus saling menghargai. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang sabar, menghargai orang lain, dan pemaaf Pak. Baik, mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Apakah kamu ada solusinya? Saya akan meminta maaf pada Vito dan tidak akan mengulangi marah-marah di depan kelas. Tentunya saya akan menghargai orang lain Pak. Yang ketiga adalah kegiatan diseminasi atau berbagi penerapan budaya positif di sekolah. Berikut ini video dokumentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa mengikuti kegiatan temanya ini diseminasi penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak. Saya selalu beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara diseminasi penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Wahyu Kurniawan SPD, calon guru penggerak angkatan 7, SMP 4 Semundi Daerah Tengah, Kabupaten Muara Enim. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMP 4 Semundi Daerah Tengah, yang ketiga acara inti diseminasi penerapan budaya positif, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara penerapan budaya positif yang dilakukan oleh pendidikan guru penggerak ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah SMP 4 Semuda Tengah kepada yang terhormat Bapak Samuel SPD
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir dalam ruangan ini memenuhi ajakan atau undangan Pak Wahyu selaku guru penggerak. Kemudian kita salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kelak di kemudian hari kita selaku umat Islam, umat yang beriman akan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, nah menyikapi dari apa yang diundang dari Pak Wahyu pengibasan dari guru penggerak ini, saya secara pribadi di Pak Wahyu dan Bapak Ibu Dewan Guru, walaupun baru dimulai, kami juga memberikan dukungan semangat. Semoga Pak Wahyu nantinya sukses sampai akhir menjalani program demi program akan yang disampaikan ataupun yang dijalani oleh Pak Wahyu. Kami juga selaku keluarga besar SMK ini mengucapkan dan memberikan dukungan sepenuhnya. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu guru yang lainnya, baik itu PNS, P3K ataupun yang honor, ini kesempatan sama. Insya Allah Bapak Ibu guru juga nantinya akan mengikuti jejak-jejak apa yang dijalani oleh Pak Wahyu ini. Nah, harapan kamu Bapak Ibu semua yang masih energi, semua yang masih muda, dukungan akan selalu penuh untuk kita yang ada di sini yang mengikuti program guru besar ini. Ini yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak kementerian karena merupakan salah satu syarat untuk jadi kepala sekolah ataupun pengawas. Nah, dalam hal ini Pak Wahyu, saya secara pribadi maupun kedinasan, walaupun sudah 3 kali saya menyampaikan, memberi dukungan sebelumnya. Memberikan dukungan sebelumnya, kira-kira apa fasilitas yang ada di sekolah ini bisa dipakai, bisa digunakan untuk menunjang kegiatan Pak Wahyu, dipersilakan. Kami dengan senang hati menerimanya. Bahwa kemungkinan yang ada di sekolah ini, dia pacak dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan guru ini, silakan dipakai. Terbuka untuk semua, bukan hanya untuk Pak Wahyu, bagi Bapak Ibu guru pun demikian. Kalau sifatnya untuk sekolah, apalagi kemajuan sekolah itu, apalagi akan membawa nama sekolah kita ke depannya, apalagi di forum di tingkat kabupaten, apalagi tingkat nasional, kami sangat mendukung. Nah, itu tadi Pak Wahyu kata pengantar dari kami. Aku mewakili dari Bapak Ibu guru, ibu, operator, penjaga yang ada di sini memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Wahyu, minta sukses. Itu saja kita bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Wahyu Kurniawan SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 4 Semanggi Daerah Tengah, Bapak Salim ada. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru, staf SMPN 4 Semanggi Daerah Tengah. Jadi terima kasih tadi Bapak Kepala Sekolah telah memberikan dukungan, Bapak Ibu guru juga telah memberi dukungan kepada saya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak kali ini. Dan buktinya bahwa Bapak Ibu bersedia mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman. Kita nanti saling belajar tentang penerapan budaya positif di sekolah.
sekolah, saya lanjutkan untuk penyampaian materinya. Jadi, Bapak Ibu, budaya positif. Di sini Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan yang kita junjung-junjung. Beliau menyampaikan atau menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seseorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu menyamakan kita sebagai pendidik itu sama dengan petani. Kenapa sama dengan petani? Yaitu kewajiban yang menanam padi misalkan hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan memupuk, memelihara, seperti itu. Tidak bisa menjadikan padi itu menjadi jagung, menjadi kacang. Sama dengan pendidik. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun anak. Anak itu sebenarnya bakatnya apa? Karakternya bagaimana? Sudah baik atau belum? Tidak bisa si A kita jadikan seperti si B, tidak bisa. Jadi kita gali bakat anak itu, minat bakat anak itu dalam belajar itu seperti apa. Baru kita pelihara, kita tuntun, kita kembangkan. Misalkan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang suka voli, ekstra voli, atau yang lainnya, kegiatan yang lainnya. Kemudian di sini sekolah itu diibaratkan sebagai tanahnya, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah ini jadi sekolah yang menyenangkan, kemudian sekolah yang menjaga, melindungi murid tersebut. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah, saling mendukung. Jadi Bapak Ibu tidak hanya Bapak Kepala Sekolah saja yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang baik, lingkungan yang melindungi anak-anak tadi, tetapi seluruh warga semuanya kita harus saling mendukung, saling bekerja sama. Ketika semuanya itu sudah menjadi kebiasaan, pada akhirnya itulah yang dinamakan budaya positif. Jadi semua kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan setiap hari sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi sebuah budaya. Kemudian dalam perubahan paradigma Bapak Ibu, dalam menjadi seorang guru, seorang yang mendidik anak murid, kita harus merubah paradigma kita. Stephen R. Covey berpendapat bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita, perilaku kita. Kalau kita ingin berubah secara perlahan. Tetapi kalau kita ingin berubah lebih jauh, memperbaiki cara-cara utama kita, ubahlah cara pandang kita, paradigma kita. Paradigma dalam memahami orang, memahami manusia, bagaimana manusia itu sebenarnya. Mungkin kita di sini seringkali melakukan yang namanya stimulus respon. Jadi kita menyamakan semua, anak-anak itu sama di hadapan kita. Ternyata kita harus berubah, bahwa kita berpikiran bahwa anak-anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan. Kemudian yang paling penting adalah saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus dan responnya. Kita harus berubah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Misalkan kita menyuruh anak diam di dalam kelas mendengarkan. Sebenarnya bukan kita yang mengontrol anak itu untuk diam, tetapi anak itulah yang mengizinkan dirinya untuk diam. Bisa dipahami? Jadi kita tidak bisa, misalkan kita diam anak, Bapak jelaskan dulu materinya, nanti gantian. Ketika anak mulai diam itu sebenarnya dia yang mengizinkan untuk berdiam diri tadi. Kalau dia tidak mau untuk mengontrol dirinya untuk diam, pasti terus-terusan saja dia akan berbicara terus.
Itu tentang perubahan paradigma. Jadi kita harus merubah paradigma stimulus respon menjadi sebuah teori kontrol. Sekarang Bapak Ibu, apa yang Bapak dan Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Mungkin ada yang bisa berpendapat apa makna disiplin itu? Mungkin dari Bapak-bapak, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Makna disiplin itu seperti apa? Mungkin ada yang berpendapat. Oke, silakan Bu Mona. Menurut saya pribadi, yang dimaksud disiplin itu kita harus on time atau tepat waktu, baik itu segala hal, mengerjakan tugas, termasuk masuk sekolah ataupun pulang, terus segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah itu harus dilakukan tepat waktu. Misalnya. Jadi di sini Bu Mona mengartikan disiplin itu adalah kita harus tepat waktu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang mempunyai bayangan makna disiplin itu seperti apa? Bu Harena mungkin atau Bu Yanti? Disiplin itu seperti apa? Atau Pak Hartani mungkin ada yang bisa diutarakan tentang disiplin itu sebenarnya seperti apa menurut Pak Hartani? Baik, disiplin. Apa sebenarnya disiplin? Nah, di dalam budaya kita, disiplin itu mempunyai makna yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita patuh terhadap orang lain tadi. Kemudian kita semua pasti cenderung menghubungkan disiplin itu dengan tidak nyaman. Saya harus datang pagi-pagi sekali, bangun paginya seperti itu. Jadi merasa tidak nyaman karena disiplin tadi. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jika Bapak Ibu ingin merdeka tidak disuruh-suruh oleh orang lain, jadi harus ada disiplinnya. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin dari diri sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya berdisiplin. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk disiplin, harus ada aturan dari luar tadi. Kalau kita semuanya memang sudah bisa disiplin dari dalam diri kita sendiri, tidak ada aturan yang diperlukan dimanapun, karena semuanya sudah disiplin. Jadi intinya Ki Hajar Dewantara, jika kita ingin merdeka, ingin bebas dari segala tuntutan, kita harus mulai dari diri kita untuk disiplin. Ketika kita tidak bisa disiplin, maka ada perintah, larangan, aturan dari atasan ataupun dari sebuah institusi. Kemudian di sini Diana Gosen juga menyatakan bahwa arti kata disiplin itu dalam bahasa Latinnya yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan murid atau pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti. Jadi kita harus tahu agar murid itu bisa mengikuti kita itu apa maksud mereka mengikuti kita. Alasannya apa, tujuannya apa, sehingga di akhir nanti timbul motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa itu untuk berbuat disiplin, mengikuti aturan-aturan seperti itu, bukan motivasi dari orang lain. Jadi timbul motivasi dalam diri. Sebagai pendidik ini, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik wajib menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, biar perilakunya mengacu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Di sini Bapak Ibu, saya ingin tanya lagi, sebagai seorang guru,
saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu untuk mengajar tepat waktu tersebut? Yang pertama, apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan dan kemudian mendapat surat panggilan? Di sini berarti motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua pilihannya, ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi. Atau yang ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-muridnya, karena percaya bahwa tindakan seorang guru itu pasti akan dicontoh oleh murid-muridnya. Oke, coba Bu Harena, motivasi mana yang saat ini? Ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena percaya tindakan sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid menghargai nilai-nilai diri sendiri. Itu tadi motivasi dari Bu Harena untuk mengajar tepat waktu ataupun datang ke sekolah tepat waktu. Mungkin ada yang lain? Jadi yang motivasi memang yang paling baik adalah yang ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Jadi jangan karena orang lain, karena hukuman orang lain kita baru termotivasi, tetapi berpikirlah untuk diri kita sendiri. Keuntungan-keuntungan apa yang akan kita dapatkan. Nah, seperti ini, motivasi tersebut juga diutarakan oleh Dian Rosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 motivasi tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari diri orang lain. Berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah menanamkan motivasi internal, motivasi dalam diri anak untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kebajikan, nilai-nilai yang mereka anggap baik, sesuai dengan keinginannya sendiri, jangan keinginan kita sebagai guru. Selanjutnya, apa yang Bapak dan Ibu lakukan kepada murid yang terlambat datang ke sekolah? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira mungkin Bu Yenti bisa berpendapat, kalau ada anak yang terlambat, apa yang Ibu lakukan? Memberi hukuman, memberi sanksi atau konsekuensi, atau memberi restitusi? Boleh yang lain? Apa yang lainnya? Memberi nasihat untuk tidak terlambat lagi. Memberi nasihat. Baik. Mungkin ada yang lain? Restitusi atau Pak Iqbal, coba. Dan sama-sama Ibu, kita deh Pak, ini nasihat dulu supaya dia tidak terulang lagi kelambatan tersebut. Baik. Dari 2 pendapat bahwa ketika ada anak terlambat, ada kasus anak terlambat, ternyata Bapak Ibu lebih banyak menasehati, tidak menghukum, tidak konsekuensi dan restitusi. Nah, nasihat itu sebenarnya sudah masuk ke dalam yang bagian restitusi. Seperti apa sih bedanya hukuman, konsekuensi atau sanksi dengan restitusi itu? Hukuman itu bersifat tidak rencana, jadi langsung saja satu arah. Dari dulu itulah, kamu terlambat, silakan lari keliling sekolah. Kamu terlambat, berjemur di lapangan. Anak-anak tidak terlibat dalam menentukan apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Kalau konsekuensi sudah terencana, misalkan kita sudah mempunyai kesepakatan di dalam kelas, kalau datang terlambat harus misalkan mencatat saya tidak akan terlambat sebanyak-banyaknya, seperti itu. Sudah direncanakan sebelumnya, sudah kita sepakati, itu konsekuensi. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di dalam restitusi itu kita harus menstabilkan anak dulu. Dia harus tahu bahwa dia salah. Terus kalau sudah tahu bahwa dia salah, dia harus tahu kesalahan apa yang mereka langgar, keyakinan apa yang mereka salahi, tidak sesuai dengan kegiatan mereka. Dan terakhir, anak dituntut untuk mencari solusi. Ketika terlambat, kira-kira apa yang bisa kamu perbuat? Terus kalau kamu berbuat seperti itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Seperti itulah restitusi. Di sini perbedaan antara restitusi, hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau bisa, kita jangan memberikan hukuman kepada anak kalau bisa. Kalau bisa minimal konsekuensi. Jadi anak dituntut untuk mematuhi semua aturan. Jadi aturannya apa, itulah yang dilakukan. Jangan kita memberi hukuman langsung lebih banyak ke fisik atau verbal, marah-marah. Jangan sampai seperti itu. Di sini, karena apa? Kalau kita memberi hukuman, murid itu akan menyalahkan diri sendiri. Kalau konsekuensi, murid itu akan mendorong kepatuhan, akan patuh terhadap aturan. Kalau restitusi, otomatis dia akan disiplin kepada dirinya sendiri. Kalau kita selalu membuat hukuman kepada anak, di sini dampaknya murid akan marah-marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan dia, bahkan bisa dendam terhadap guru tersebut. Kalau konsekuensi, kehilangan anak itu memang akan kehilangan hak. Kemudian waktu jeda untuk seorang diri, dan yang terakhir untuk restitusi adalah murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah membaca tadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira bila seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan dalam pernyataan, nanti ada pernyataan, Bapak Ibu coba jawab, apakah pernyataan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Apakah benar? Kita coba. Ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu adalah hukuman. Lebih ke fisik. Pernyataan kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira apa? Sanksi ya, sanksi atau konsekuensi. Mari kita lihat. Benar. Jadi menggantikan kertas teman itu adalah sanksi dari semua tindakannya. Nah, ini lari mengelilingi lapangan. Sama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi? Nah, ada pendapat di sini mulai beda. Hukuman atau sanksi? Nah, oke, apa jawabannya yang benar adalah sanksi atau konsekuensi. Kenapa? Karena dia waktunya jam PJOK. PJOK itu kan lari-lari lawan biasa, wajar ya. Jadi karena dia mungkin sudah punya kesepakatan dengan gurunya sebelumnya, kalau terlambat dia harus lari keliling lapangan 2 kali. Kalau di lari yang pertama tidak ada alasan, kan mungkin guru mata pelajaran lain menyuruh anaknya untuk lari di lapangan.
Jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Sekarang saya tanya, mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara motor? Dan mengapa ada aturan penggunaan masker? Mungkin ada apa gimana? Menjaga keselamatan dan kesehatan. Mungkin yang lain, Bu Rizka? Apa? Kenapa harus bermotor menggunakan helm itu? Menjaga keselamatan. Kalau menggunakan masker biar apa? Oke. Jadi disitulah yang namanya keyakinan. Kita yakin bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat. Kita akan aman ketika naik kendaraan bermotor. Begitu juga ketika kita menggunakan masker, itu adalah untuk menjaga kesehatan. Itulah namanya keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat ketika menjalankan keyakinannya. Kalau dia yakin, dia pasti akan bergerak sendiri, daripada hanya sekedar mengikuti aturan yang tertulis. Kalau kita tidak yakin bahwa helm itu membuat aman, kita pasti lebih ke melanggar aturannya daripada harus menggunakan helm. Makanya harus yakin dulu. Begitu juga dengan murid-murid. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang aturan. Jadi mereka harus tahu aturan itu dibuat untuk apa, sehingga tertanam keyakinan nilai-nilai yang baik dalam dirinya. Kalau dia yakin bahwa aturan itu baik untuknya, pasti dilakukan. Tanpa kita suruh pun pasti akan dilakukan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu setelah ini bisa menerapkan keyakinan kelas. Jadi biar di dalam pembelajaran nanti berjalan dengan baik. Budaya positif itu dapat dilakukan. Apa saja keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada aturan. Misalkan datang tepat waktu, itu merupakan sebuah aturan. Harus rajin belajar, itu masih aturan. Tetapi sebuah keyakinan itu, dari dua itu bisa kita kategorikan, kita ambil nilai kebajikannya, kita simpulkan bahwa dua itu merupakan tanggung jawab anak. Jadi dengan begitu, ketika dia yakin bahwa itu tanggung jawabnya, dia tetap akan tepat waktu, dia akan terus rajin belajar. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan keyakinan kelas misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak boleh itu kan berarti negatif. Kita bisa mengubahnya dalam artian positif. Misalkan menjaga kebersihan. Karena dengan memberikan pernyataan negatif, anak itu malah cenderung mengikuti yang negatif tersebut. Upayanya dengan pernyataan yang positif, anak akan terus berupaya menumbuhkan sikap-sikap yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak, malah anak itu bisa lupa tidak melakukannya keyakinan kelas. Mungkin bisa 3-7 saja dalam sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Buat keyakinan yang dapat diterapkan, jangan yang tidak dapat diterapkan di sini, harus dibuat di keyakinan kelasnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, baik lewat surat pendapat, bersedia meninjau kembali tentang keyakinan kelas. Jadi setelah dibuat hari ini harus ditinjau kembali apakah itu bisa terlaksana atau tidak. Kalau tidak terlaksana, kira-kira apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Dan ini prosedurnya sama. Jadi prosedurnya adalah yang pertama, anak-anak tersebut
kita berikan kebebasan untuk berpendapat, menyatakan kira-kira apa yang mereka yakini untuk kelasnya. Yang kedua, masukan-masukan tadi bisa dituliskan di papan tulis atau mungkin langsung disampaikan anak-anak, kemudian kita susul. Sama seperti tadi, jangan menggunakan kalimat yang negatif. Kalau pendapat anak-anak itu kan biasanya sama, kita bisa kumpulkan, simpulkan mana yang serupa, kita jadikan satu, nanti kita buat keyakinannya. Ya, keyakinan itu jangan lebih dari 3, jangan banyak-banyak, 3 sampai 7 saja. Itu tentang keyakinan kelas. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 5, di situ selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kalau keyakinan kelas 7 di situ mereka hanya 3 saja, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Itu keyakinan kelas. Jadi contoh-contoh keyakinan kelas. Kemudian ini yang sudah saya terapkan kemarin di kelas IPA. Jadi yang pertama ini anak-anak berpendapat, menuliskan pendapatnya di kertas, kemudian mereka tempelkan di papan atau di kertas seperti itu, nanti baru kita tinjau, kita kumpulkan. Kalau sudah disepakati, mereka tanda tangan di bawahnya. Jadi disetujui bahwa anak-anak harus siap melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Dan ini keyakinan kelas yang dibentuk. Jadi yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah peduli, dan yang ketiga menghargai orang lain. Ketika kita ingin kembali ke mengontrol anak agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan sesuai aturan, sesuai keinginan kita itu harus tahu dulu kebutuhan mereka itu seperti apa. Secara umum kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan juga rasa diterima. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Setiap orang pasti ingin bebas. Dan setiap orang butuh kesenangan, butuh juga penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisik. Lebih ke fisik, misalkan kesehatan, makanan, rumah, tempat tinggal. Kebutuhan biologisnya manusia, makhluk hidup, harus kebutuhan reproduksi itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau tidak begitu, kita tidak akan bisa melestarikan keturunan kita. Itu tentang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Jadi mereka itu diterima oleh orang lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi jangan hanya menerima, tapi harus juga memberikan kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa dari bagian dari suatu kelompok tersebut. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi inginnya bersama terus dengan rekan-rekannya, seperti itu. Ini kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Jadi diakui dia pintar di mana, dia kompeten di mana, terampil di mana. Lebih ke ingin menunjukkan, ingin mencari penghargaan atas apa yang dilakukan, atas kemampuan anak tersebut. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan anak akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi ingin memilih, tidak ingin yang itu saja, bisa bosan. Itu untuk kebebasan. Kalau kesenangan,
semuanya itu yang dia lakukan itu hanya untuk kesenangannya dia. Mengganggu teman, dia tertawa-tawa sendiri karena dia senang kalau mengganggu temannya. Bercanda gurau, apapun, malah bisa juga kesalahan yang mereka buat itu menjadi bercandaan bagi mereka ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan kesenangan tersebut. Oke. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi mengapa anak-anak itu melanggar? Karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan hal-hal yang positif tadi. Mungkin butuh bermain, tapi tidak kita kasihkan permainan, kasih kegiatan yang membuat mereka ingin bermain tadi terpenuhi. Mereka mungkin malah berbuat yang lain-lain dan sebagainya. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jadi sekarang kita harus introspeksi diri, apakah diri kita ingin berubah atau tidak? Seperti itu. Kalau diri kita tidak ingin berubah, tidak akan terjadi perubahan tersebut. Jika kita dapat identifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, mendorong perilaku anak, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi. Sekarang ada kasus kembali. Di sini ada Bimo, dia seorang anak TK, selalu berlari-lari keluar kelas menuju jalan raya. Jalan raya ini di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat gurunya bernama Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Di sini ada beberapa kemungkinan jawaban dari Bimo tersebut. Kalau Bapak Ibu identifikasi, apakah kebutuhan dari misalkan pernyataan yang pertama ini? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, sangat seru. Apakah itu Bimo itu memenuhi kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Oke, ini kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan mana yang perlu diberikan oleh ini? Cinta dan kasih sayang. Apakah itu benar? Ya, yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian di sini, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Penguasaan, kebebasan. Kira-kira yang mana? Penguasaan, kebebasan, atau yang lainnya? Oke, penguasaan. Yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Oke, kita lihat. Ya. Yang pertama, aku hebat. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia hebat. Maka salah satu indikator dalam penguasaan. Kemudian aku bosan ini dia ingin bebas. Kemudian di sini ada kasus kembali. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, jadi kita beranggapan kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mungkin ada yang berpendapat bahwa Hana ini sering menggunakan kata-kata kasar merendahkan temannya di sosial media. Kalau menjadi kepala sekolah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang berpendapat, apa kira-kira yang akan dilakukan? Ya, jadi inilah tugas kita mengetahui posisi kontrol kita. Biar siapa tadi?
Hana tadi tidak berbuat kasar, kita apakah akan menghukum atau membuat mereka merasa bersalah, atau kita ajak sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Dari kelima ini adalah namanya posisi kontrol. Kontrol diri kita, posisi kita yang dapat mengontrol anak. Ada 5, yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari kelima, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik disuruh lari tadi, verbal bisa dimarah-marahi, dimaki-maki. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa harus ada sistem, harus ada aturan di sekolah ini. Di situ pertanyaan apa ini? Pernyataan-pernyataan ketika guru itu menjadi seorang penghukum. Patuhi aturan saya, atau awas nanti kalau tidak mematuhi. Kamu selalu saja salah. Nadanya pasti benar. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia saja. Tidak ada cara lain yang bisa membuat pembelajaran itu berhasil. Kemungkinannya murid akan marah, akan mendendam, atau bersifat agresif malahan, dan melakukan hal-hal yang lebih buruk. Itu sebagai penghukum. Sebagai pembuat merasa bersalah, jadi kita membuat anak itu merasa bersalah. Kata-kata yang dilontarkan yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini berbahayanya murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kadangkala malah lebih berbahaya daripada penghukum. Orang yang menghukum, orang yang dihukum itu kan biasanya anaknya langsung emosi terluapkan. Tetapi kalau orang merasa bersalah, murid itu akan dipendam dalam dirinya sendiri. Ketika tidak kuat, dia akan meletus amarahnya. Pasti lebih besar daripada dibandingkan dengan yang penghukum tadi. Itu berbahayanya membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, jadi tidak seperti penghukum tadi. Guru akan melakukan bercandaan, humor untuk mengenali seseorang. Contohnya di situ, ayolah bantu demi bapak. Nanti kalau tidak ini bapak akan dimarahi. Ayo ingat tidak bantuan bapak kemarin, kamu jangan berbuat ini lagi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Lain kali ibu bereskan bantuan. Hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi kita harus senantiasa membantu terus. Murid yang merasa dikecewakan tidak mau lagi berusaha. Kalau sekali sudah tidak dibantu, tidak akan lagi mereka mematuhi aturan karena sudah kecewa tadi. Yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini, guru cenderung mengaitkan antara kesalahan dengan aturan. Aturannya apa, mereka harus melakukannya. Kemudian harus dipantau. Ketika disuruh mengerjakan sesuatu, harus kita pantau sudah selesai atau belum. Jangan ditinggalkan saja. Kita kontrol anak itu. Pernyataan-pernyataan yang keluar biasanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi berhubungan dengan konsekuensi tadi kalau pemantau ini. Dan yang terakhir adalah manajer. Sebagai manajer posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi anak bertanggung jawab perilakunya, kemudian anak juga harus bisa mencari solusi dari permasalahannya. Di sini
kalimat-kalimat yang keluar, apa yang kita yakini? Apakah kamu yakin terhadap ini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, kamu akan menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita tanya anak, jadi konsekuensi dari hukumannya berasal dari anak itu tersebut. Itu sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi tadi, yang baik untuk kita terapkan yang mana? Manajer. Oke, memang yang paling baik manajer. Tetapi setidaknya kita bisa menerapkan yang sebagai teman pemantau. Jangan sampai menjadi orang yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai manajer, mungkin tidak seterusnya kita sebagai manajer. Bisa kadang-kala bisa sebagai teman, bisa membuat merasa bersalah. Kemudian di sini di segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini, ketika kita sebagai manajer, kita akan menerapkan restitusi. Anak paham salahnya sendiri dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Langkah-langkahnya, tahapannya itu adalah yang dinamakan dengan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, di bagian dasar ini kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, karena telah berhasil mencari solusi dari permasalahan. Contohnya begini, ketika ada anak salah, kita bisa bicara begini, tidak apa-apa kamu melakukan itu, jadi direda dulu, ya tidak apa-apa. Misalkan ada anak tadi, anak yang bertengkar, oke, sekarang tidak apa-apa kamu bertengkar, tetapi dia harus tahu bahwa bertengkar itu salah tadi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Seseorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contohnya di sini, ketika anak salah, kita tanya, apa alasannya mereka berbuat seperti itu? Berbuat kesalahan tersebut. Kita harus tanyakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah yang dilakukan itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat? Apakah seperti itu atau tidak? Itu adalah segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir ini tentang menanyakan keyakinan, di situ akan terbentuk teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ketika kita menjadi manajer, kita harus melakukan ketiganya ini. Tetapi ketiganya ini tidak harus. Bisa juga kita hanya di bagian yang validasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan. Jadi tidak harus semuanya dijalankan. Boleh cuma 2 saja.
Dan ini contoh penerapan kasus yang sudah saya jalankan. Kasus yang pertama yaitu murid. Di sini saya demonstrasikan dengan Nia yang menyontek saat ujian dan ketahuan oleh guru pengawas. Ini ya, Bapak tadi dengar laporan dari guru pengawas kalau kamu menyontek saat ujian. Iya Pak, tadi saat ujian saya kesulitan dalam mengerjakan, jadi saya menyontek malah ketahuan. Ya, kamu pasti bingung kalau tidak bisa mengerjakan ujian, sehingga kamu cari cara. Ya, pasti. Sekarang, apakah kamu tahu kalau kamu sekarang lagi dalam masalah? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini tidak ingin mencari kesalahan kamu. Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu menyontek itu pasti punya alasan. Coba cerita. Semalam di rumah ada acara keluarga Pak, jadi saya bantu untuk mempersiapkannya, makanya saya nggak bisa belajar dengan baik. Saya takut kalau nilai saya jelek, makanya saya menyontek. Sekarang tindakan kamu menyontek itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Enggak lah Pak, Kira-kira keyakinan mana yang belum sesuai? saya membuat film Pak, tidak jujur, tidak mengajarkan tujuan sesuai dengan konsep sendiri. Kamu yakin tidak kalau jujur itu penting buat kamu? Pentinglah Pak. Iya, memang nilai itu penting, tetapi jujur itu lebih penting agar bisa dipercaya oleh orang lain. Sekarang, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Pak. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, percaya diri, dan tentunya jujur dalam melakukan sesuatu. Bagaimana rasanya kalau menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri? Tentunya nyaman Pak, tidak minta rasa takut seperti saat menyontek. Dan bangga karena bisa mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Sekarang, mari kita pikirkan solusi dari permasalahan ini. Baiklah Pak, saya akan mengerjakan ulang ujian dan akan berusaha untuk mengkampanyekan tidak menyontek dan berbuat jujur dalam mengerjakan ujian. Itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak yang menyontek saat ujian. Kemudian contoh juga di kasus kedua, ketika ada anak atau murid, di sini saya perankan dengan Helmiza. Dia marah-marah dan membentak temannya karena penghapus yang dipinjamnya tidak atas izin dia, dan malah ketika diambil penghapus itu sudah rusak. Waalaikumsalam. Silakan Mas Eliza. Silakan duduk. Ya, kenapa ini? Ya, kamu kalau barang milik kamu dipinjam oleh orang lain dan dirusaknya. Bapak pun juga begitu. Kalau barang milik Bapak dirusak, kemudian kamu mau melakukan apa pada saat itu? Itu Pak, saya benar-benar bisa dilatih. Kamu marah pasti punya alasan. Ya Pak, benar-benar tidak marah kalau orang milik saya dirusak oleh orang lain. Ya wajar kalau kamu marah, karena kamu ingin menjaga barang yang ada di rumah. Itulah kamu tidak berbuat begitu kan? Untuk Pak, saya masih bisa bersabar. Saya akan meminta-mintanya tidak berbuat lebih buruk lagi dari itu. Iya, walaupun kamu marah, kamu masih bisa bersabar. Tindakan kamu membentak-bentak itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Keyakinan kelas mana yang sesuai dengan sikap kamu? Karena emosi, jadi saya tidak menghargai orang lain Pak. Kamu yakin menghargai orang lain itu penting buat kamu? Sangat yakin Pak. Bapak setuju dengan kamu kalau kita harus saling menyayangi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini?
Baik, mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Apakah ada solusinya? Saya akan meminta maaf kepada Tito dan tidak akan mengulangi marah-marah dan kepada intinya saya akan menghargai orang lain. Baik, itu tadi dua contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Di akhir kata Bapak Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap kita. Tetapi ketika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ingin lebih cepat dan lebih jauh, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia ini, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan-penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu kutipan saya dari Stephen R. Covey. Jadi sekian Bapak Ibu tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga setelah ini kita bersama-sama berkolaborasi saling mendukung untuk menerapkan budaya positif, dan budaya positif dapat berjalan dengan baik di sekolah kita. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya tanya jawab, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo dimana mungkin, silahkan dimana. Di keyakinan kelas tadi, materi keyakinan kelas tadi di bagian proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di poin ke dua yang di bawah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang ingin saya tanyakan di sini sedikit mengulang, mungkin saya salah pemahaman, Pak. Apakah dalam membuat keyakinan kelas di sini, membuat atau menentukan keyakinan kelas di sini dibuat atau disepakati oleh guru sendiri beserta atau peserta didik saja, atau keduanya, guru dan peserta didik, dengan cara berdiskusi atau mendengarkan pendapat mereka? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mara. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ia membuat keyakinan, membuat kesepakatan itu seluruh warga. Kalau di kelas, misalkan mata pelajaran saya, mata pelajaran IPA, jadi kita buat kesepakatan dalam pembelajaran IPA tersebut. Tentunya yang setuju, gurunya harus mengikuti juga kesepakatan kelas tersebut. Kemudian murid pasti harus setuju. Diskusi, apakah ini setuju atau tidak? Kalau setelah rundingan ternyata sudah disepakati, baru ditandatangani dan harus dijalankan oleh semuanya. Kalau dari sekolah, tergantung kita antara guru dengan mungkin guru staf dengan jajaran kepala sekolah dan wakil, ataukah kesepakatan itu untuk seluruhnya. Jadi kalau untuk seluruh warga sekolah, murid, orang tua harus terlibat juga, komite bisa terlibat. Jadi tergantung siapa yang terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus menyetujui dan mensepakati dan menerapkannya. Itu tentang keyakinan kelas. Apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan kita tentang diseminasi penerapan budaya positif kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawakan. Oke, itulah tadi penyampaian materi penjelasan tentang diseminasi penerapan budaya positif oleh Bapak Wali Kota. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Kami sebagai guru bisa
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya selaku moderator, apabila terdapat kata yang salah saya maaf, pada Allah mohon ampun. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.